warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di muka pengadilan negeri kelas 1 Bipangka Lampung, yang mana beberapa mahasiswa melakukan aksi damai untuk minta rasa keadilan terkait dengan perkara dijadikannya tersangka warga masyarakat yang berhubungan dengan Udin. Demikian informasi yang kami dapatkan. Hari ini intinya apa, Pak? Aksi hari ini kami lakukan untuk mengawal sidang kasus Paleng yang kami anggap itu dikriminalisasi oleh perusahaan karena mereka ini hanya memanen di lahannya sendiri. Jadi dari sudut pandang kami itu adalah kriminalisasi. Jadi rasanya minta rasa keadilan ya? Iya, yang pada intinya ini lahan sendiri di wilayah sendiri dijadikan mereka sebagai tersangka gitu ya. Oh, ini Bang, perkaranya perkara apa Bang? Ya. Jadi ini adalah sebenarnya kasus ini sudah seringkali terjadi tidak hanya di Kalimantan, tidak hanya di Desa Kinjil, saya rasa juga di Indonesia, bahwa konflik praktek plasma ini itu sudah seringkali terjadi, dan salah satunya di Desa Kinjil karena warga Desa Kinjil ini merasa bahwa mereka tidak mendapatkan haknya, jadi mereka mencoba menarik kembali tanah yang sudah diplasmakan, dan akhirnya karena merasa bahwa tanah itu sudah menjadi milik mereka, itu kenapa mereka bisa memanen di situ. Oh, gitu. Bang, boleh tahu Bang, yang dijadikan tersangka ini berapa orang? Ada 3 orang. 3 orang. Warga mana Bang? Dari warga Kinjil. Warga Kinjil sendiri gitu ya. Ya untuk saat ini sudah berapa lama dia prosesnya untuk proses sudah lebih dari 3 bulan ya. 3 bulan. Ya. Jadi proses masa air di sidang ini. Mungkin harapan selaku mahasiswa intinya apa Bang? Harapan? Harapan saya sih sebetulnya karena Bapak ini yang memanen untuk keluarganya, harapannya bisa dipertimbangkan lah, bisa diberi keadilan begitu, tidak hanya memandang dari satu perspektif saja. Jadi bisa dilihat juga kenapa ini bisa dikatakan mencuri. Jadi intinya itu Bang, rasa keadilan. Oke Bang, izin Bang, Abang sebagai ketua kelompok mahasiswa atau apa Bang ini? Saya sebagai mahasiswa yang mengkoordinir teman-teman mahasiswa yang lain. Ini jurusan apa Bang? Urus hukum atau apa? Saya manajemen. Oh, manajemen. Oke, makasih Bang. Mengharapkan keadilan yang objektif bagi masyarakat yang sudah dikriminalisasi. Bapak Allen, Bapak Maju dan Bapak Suami, hari ini kita belum melihat adanya keadilan di negeri ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perdana perkara pencurian yang saat ini. Atas nama para terdakwa Aleng Sugianto bin Kuling, Suwadi bin Sunawi, dan Maju anak dari Udin menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih Yang Mulia. Surat dakwaan nomor register perkara DJR 87 Pangkalan Bun /EOH titik 2 /06/2023 atas nama terdakwa Aleng Sugianto bin Kuling, Suwadi bin Sunawi, Maju anak dari Ubin. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa 1. Aleng Sugianto bin Kuling, selanjutnya disebut terdakwa 1, terdakwa 2 Suwadi bin Sunawi, selanjutnya disebut terdakwa 2, dan terdakwa 3 Maju anak dari Umi, selanjutnya disebut terdakwa 3. Pada Kamis tanggal 27 April 2023
sekira pukul 07.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di lahan kebun kelapa sawit K24/25 PT Bumi Tama Guna Jaya Abadi BGA Desa Kinjil, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal dari terdakwa 1 Alen Sugianto bersama terdakwa 2 Suwadi, terdakwa 3 Maju, saksi si A dan saksi Jaka pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat pergi ke lahan kebun kelapa sawit K24/25 PT Bumi Tama Guna Jaya Abadi BGA Desa Kinjil, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana setibanya di lahan kebun milik PT BGA tersebut terdakwa 1, terdakwa 3 dan saksi siap langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan buah eklet terbuat dari besi, ujungnya berbentuk seperti celurit milik terdakwa 1 hingga berjumlah kurang lebih 50 jajang TBS. Kemudian buah-buah yang telah dipanen tersebut dimuat oleh saksi Jaka dan terdakwa 2 dengan menggunakan buah tojok terbuat dari besi lurus berbentuk huruf T, 1 dan 2 buah angkung warna merah merek Angko milik terdakwa 1. Lalu angkung tersebut dipindahkan ke tempat pengumpulan hasil TCH yang mana untuk selanjutnya sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat terdakwa 2 bersama saksi Jaga dengan menggunakan 1 unit kendaraan roda 4 pickup merek Toyota Kijang warna hitam biru nomor polisi AB 8943 HK milik terdakwa 1 pergi untuk menjual 50 jajang TPS kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin dari lahan PT BGA tersebut ke peron milik saksi Abu Rada yang beralamat di Dusun Makarti Jaya, Desa Riang, Duyan, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang saat itu penjualan tersebut diterima oleh saksi Umarananda dengan harga 2.100 per kilo atau harga total Rp2.627.100 bahwa para terdakwa bersama saksi siap dan saksi Jaka dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT BGA tersebut tidak ada minta izin maupun mendapatkan izin dari PT BGA. Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bersama saksi siap dan saksi Jaka mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT BGA tersebut adalah untuk dibikin lalu dijual agar memperoleh uang. Bahwa setelah dilakukan perhitungan buah yang diambil tanpa izin oleh para terdakwa tersebut bersama saksi siap dan Jaka adalah sebanyak 50 jajah dengan berat 1.290 kg. Sehingga atas perbuatan terdakwa menyebabkan PT BGA mengalami kerugian material sebesar Rp2.979.900. Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Atau kedua, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam pasal 362 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pangkalan Bun penuntut. Terima kasih. Terima kasih untuk sesuai dengan pengalaman masuk dan terdakwa di jika bisa melakukan dirasakan maka kita sampai dengan sesi akan melihat ya. ya. Jadi
kategori 0 untuk tanggapan. Yang jelas kita melihat aksi itu ada pernyataan, aksi itu kan dari perusahaan menyatakan bahwa mereka meminta mediasi akan restoratif justice, minta dibebaskan dan itu dibebaskan. Iya. Nah, kenapa nggak menempuh itu? Karena kan mereka sudah minta dibebaskan. Karena kan kalau kita telusuri penelitiannya kan tipis-tipis dari standar RJS. Relatif. Iya. Dari sisi Pak Aleng juga. Kalau itu sisi besar kecil kan kerugian 2,9 ini disebutkan tadi kan terlalu sedikit untuk menjatuhkan orang 7 tahun dengan ancaman sampai 7 tahun. Apa yang disampaikan dalam dakwaan tadi, Anda sebagai penasihat hukum dari terdakwa, bagaimana menyikapi itu? Ya, jadi kita sudah mencoba menganalisa dari dakwaan tadi. Kami bersepakat bahwa kami keberatan kalau terdakwa itu disebut mencuri. Karena ini sejatinya ini persoalan bukan disebut pencuri, tapi ini ada persoalan hak atas tanah, sengketa agrarianya yang kami nilai dari mulai penyidikan di kepolisian sampai di surat dakwaan ini sengaja dihilangkan peristiwa itu. Artinya akar persoalannya bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada pencurian, tapi ada persoalan sengketa agraria. Ya ini yang akan kita sampaikan di eksepsi nanti. Nah ini cerita ini yang dihilangkan. Makanya kita harus sampaikan bahwa ini persoalannya bukan sekedar ada pencurian, tapi ada sengketa agraria, ada sengketa hak atas tanah antara terdakwa khususnya Pak Aleng dengan PT BGA. Apakah ini merupakan salah satu hak masyarakat ternyata diduga dicaplok oleh perusahaan Ya, atau perusahaan itu, yang punya sebenarnya hak diambil oleh masyarakat? Kalau mengikuti sejarah yang utuh, peristiwa yang utuh, perusahaanlah yang merampas hak atas tanah milik warga. Gitu. Makanya kan itu terjadi sempat ada namanya status quo. Ya. Nah, tapi inilah negara ini kan ketika bicara rakyat kecil, hukum pidananya mengesampingkan persoalan-persoalan utuh gitu. Apa langkah-langkah penasihat hukum di saat itu tidak melakukan pra-peradilan? Ya sebenarnya gini, kalau pra-peradilan itu namanya hanya formalitas penetapan tersangka. Nanti ujung-ujungnya penyidik tersangkakan lagi, tersangka. Karena penetapan tersangka yang diuji itu hanya kuantitas, bukan kualitas. Tapi kan ini kan menyangkut manusia. Justru itu, kita akan buktikan di pokok perkara. Harapannya majelis hakim bisa secara utuh menilai fakta persidangan bahwa ini ada konflik agraria. Ya, karena yang namanya konflik agraria di Republik ini selalu didominasi dengan hukum pidana. Dia melupakan bahwa ini ada hak atas tanah.